pagi Ibu Sinar, bagaimana kabar Ibu pagi ini? Selamat pagi Ibu Herlina, kabar saya baik. Terima kasih Bu. Iya, syukurlah kita dalam keadaan sehat ya Bu. Pagi ini kita mau mengadakan kegiatan observasi coaching. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, sebagai awal saya mau menjelaskan beberapa hal kepada Ibu. Jadi sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian mengenai coaching yang akan kita lakukan kali ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sebagai amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu Sinar memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Selain itu, tidak lupa menyesuaikan pelaksanaan coaching ini dengan prinsip coaching yang kita sudah ketahui bersama, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Sinar adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Sinar kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Herlina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah tentang bagaimana saya melakukan alur Tirta, kemudian bagaimana mengembangkan tentang present, bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan aktif Bu. Oke, itu ya Bu ya. Baik Ibu Sinar, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi saat ini adalah tentang kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Pertanyaan berbobot ya. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu Sinar inginkan tercapai nanti pada saat proses coaching ini? Oke, baik Bu. Indikator ketercapaian coaching saya kali ini saya rasa bisa dicapai dengan di mana coach itu menemukan masalah ataupun menemukan solusi masalah ataupun juga menemukan cara-cara pemecahan alternatif terhadap masalahnya. Oke, menemukan solusi terhadap masalah yang ditemukan ya Bu ya. Iya, Bu. Baik Bu, demikian pertanyaan observasi ini ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Iya, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Melda. Pagi Ibu Sinar. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Ibu. Oke. Ibu dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan sehat Ibu. Ibu bagaimana Bu? Oh, saya sehat, puji Tuhan. Kita memang akhir-akhir ini apalagi cuaca juga sedang tidak bagus ya, jadi kita harus menjaga kesehatan ya Bu, supaya jangan terganggu kegiatan kita ya. Benar sekali Ibu. Oke, baik Ibu. Kemarin Ibu Melda menghubungi saya karena katanya Ibu ingin sedikit berdiskusi tentang sesuatu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, apa yang ingin Ibu diskusikan hari ini? Iya, kemarin memang saya menghubungi Ibu, tapi sepertinya Ibu sangat sibuk, jadi saya pun mungkin karena banyak sekali kegiatan juga begitu. Nah, jadi saya mau berdiskusi tentang Ibu, tentang apa yang saya alami sih dengan anak-anak sih Bu ya di sekolah. Nah, setelah saya perhatikan banyak kendala yang saya hadapi sekarang Bu, khususnya dalam anak-anak yang susahnya dalam mengenal kritis dalam pembelajaran. Nah, jadi saya ini kan membawa mata pelajaran kimia yang cukup banyak anak-anak bilang itu sangat rumit dan kompleks begitu Ibu. Jadi kesulitan yang saya alami itu sekarang adalah bagaimana anak ini sangat sulit memahami dalam pembelajaran kimia Ibu. Oke, baik Ibu. Baik Ibu Melda, berarti yang saya tangkap permasalahan yang ingin kita diskusikan hari ini yaitu adalah bagaimana
menghadapi dan mengatasi kesulitan siswa dalam belajar kimia ya Bu ya. Benar. Iya, oke. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Melda dapatkan? Saya berharap Ibu, saya bisa menemukan ya melalui diskusi kita ini ada gagasan baru, kemudian ada solusi nantinya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi Ibu. Nah khususnya gimana supaya anak-anak dalam pembelajaran kimia itu lebih memahami, kemudian anak-anak itu juga lebih ini ya Bu, ya lebih menarik juga untuk pembelajaran kimia begitu, menarik minat mereka begitu. Oke, baik. Kira-kira tadi dari yang Ibu sampaikan, pembelajaran kimia yang menarik. Kira-kira bagaimana spesifikasinya menurut Ibu pembelajaran kimia yang menarik itu? Nah menurut saya Bu, kalau pembelajaran yang menarik ya seperti halnya yang dalam kimia ini, nah ini dia anak-anak itu aktif gitu, aktif dalam pembelajaran, tidak ini ya Bu ya, tidak tidak hanya diam aja gitu Bu, dalam pembelajaran. Nah kemudian dalam pembelajaran ini kan banyak sekali tuh, ada konsepnya, ada perhitungannya gitu ya, dan ada aplikasinya. Jadi anak-anak ini memang aktif di dalam setelah dia bisa memahami konsep, kemudian dia juga bisa dalam hitung, kemudian juga dia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna gitu. Oke, berarti bila siswa itu memahami konsep, maka sudah pasti ya Bu, menurut penyampaian Ibu Melda, pembelajaran jadi lebih bermakna ya Bu ya. Gitu ya kan? Ya kalau menurut saya memang Ibu, kalau dia sudah memahami konsepnya ya secara mendalam, nah tentu dia akan semakin ini ya menggali lagi gitu ya, sehingga dia akan semakin kritis di lingkungannya juga dengan dengan ini ya menerapkan konsep apapun yang sudah dia dapatkan itu dalam pembelajaran. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu dari level 1 sampai level 10 pada saat ini di kelas yang Ibu ajarkan, di kelas Ibu Melda, kira-kira bagaimana kemampuan siswa Ibu Melda dalam benang kritis dan dalam pembelajaran dalam merespon pembelajaran kimia yang Ibu ajarkan Bu, di kelas? Kalau dari penilaian saya, kalau dengan sesuai yang Ibu sampaikan tadi dari level 1 sampai 10 nih gitu ya. Nah, saya masih masuk kategori level 6 sih Ibu. Level 6 ya. Kira-kira kalau saya boleh tahu Ibu, kenapa Ibu memberikan nilai di level 6 Bu? Karena saya melihat tidak merata Ibu gitu ya. Padahal kan maunya dia, kalau saya lihat memang kan tadi di pemahaman konsepnya hanya sedikit yang memahami gitu ya. Nah kemudian di berhitungnya juga, nah ini juga belum memenuhi standar gitu. Nah jadi sehingga mempengaruhi juga dalam aplikasinya Ibu gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik Ibu, kemudian kira-kira kondisi yang ideal gitu ya kan, kondisi yang sangat-sangat ideal atau kita ibaratkan itu level 10 lah Bu, menurut Ibu Melda itu seperti apa Bu? Nah kalau menurut saya kalau dari rentangnya 1 sampai 10 ya iya. Bu ya, nah berarti kalau level 10 itu udah level tinggi. Udah, Kalau udah boleh ideal banget gitu kan. kalau istilah itu berarti udah perfect dong gitu Iya. ya. Nah tapi kalau udah perfect itu berarti dia itu menurut saya ya, dia udah memahami konsepnya, terus dia juga udah tahu dalam perhitungan, kalau misalnya dia dalam perhitungan gitu ya. Nah kemudian dalam aplikasi lain dia itu sudah mampu mengkritisi juga Ibu. Nah misalnya nih gini, kita katakan tadi kan kalau ini itu sangat rumit gitu ya, berarti sangat erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saya ambil aja contohnya misalnya dalam baju reaksi gitu ya. Nah ini kan berbicara kecepatan reaksi gitu ya. Nah banyak anak-anak kan tidak sadar gitu bahwa ternyata itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi ketika misalnya secara konsep dia itu sudah mampu memahami apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan suatu reaksi gitu. Nah kemudian dalam perhitungannya, nah kira-kira kecepatan ini berapa ya gitu. Nah kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu bisa misalnya dari kenapa misalnya kalau kita misalnya contoh sederhananya aja ya Bu, yang misalnya kita buat
teh manis Gula misalnya. gitu ya. Jadi kalau di biar panas, biar dingin cepat gitu ya. Kenapa? Nah, jadi dia mampu, kalau menurut saya kalau sudah ke situ dia udah mampu mengkritisi itu. Nanti itu, oh itu menjadi pengaruh suhu gitu. Nah jadi ketika dia mampu, apa hanya itu yang mempengaruhi, terus apalagi gitu. Jadi benar-benar bisa melihat secara konteks dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan dia juga mampu mengkritisi apakah memang hanya pengaruh itu, apakah ada faktor lain gitu. Jadi lebih mendalam gitu. Kalau dia udah level 10 ya. Oke. Nah, itu kan tadi level 10, Bu. Tadi kan sementara di kelas Ibu itu dia menurut Ibu masih di level 6. Kira-kira masih bisa kalau seandainya kita tingkatkan Ibu, kira-kira masih bisa sampai level berapa, Bu? Nah, selain sih Bu, saya tadi nggak langsung ke level 10 gitu kan ya. Nah, tapi saya berharap sebenarnya mampu setidaknya untuk sampai level 8 aja sih. Sampai level 8 ya, Bu. Oke. Baik, kira-kira Ibu Melda tadi di kelas saat ini pemahaman siswa dalam bernalar kritis dan menghadapi pembelajaran kimia itu masih di level 6. Dan Ibu Melda berharap siswa itu setidaknya bisa naik ke level 8. Nah, kira-kira apa usaha Ibu Melda itu dia yang sudah Ibu lakukan selama ini dan akan Ibu lakukan gitu kira-kira. Yang selama ini sudah Ibu lakukan apa gitu? Nah, yang selama ini yang sudah berjalan ya Bu ya, yang sudah pernah saya lakukan, nah ini memang dalam variasi metode pembelajaran gitu. Dan bahkan tadi kan juga aplikasi gitu ya, nah ini juga memang melalui praktikum gitu ya, saya lakukan gitu. Nah itu memang yang sudah pernah saya lakukan dalam variasi beberapa metode gitu. Oke, baik. Itu tadi yang sudah Ibu lakukan. Nah, kira-kira untuk membuat menjadi level 8, kira-kira usaha apa lagi yang Ibu lakukan kira-kira? Nah, saya sih memikirkan ini kan ini ya, yang terhadap sekarang generasi alpha. Iya. Ya. Nah, di mana mereka itu kan serba instan. Juga sangat erat hubungannya dengan perkembangan IT begitu. Nah, jadi saya berencana juga bagaimana media-media yang digunakan itu secara itu mungkin bisa mempermudah mereka untuk bisa memahami ya, dengan memahami materi yang saya sampaikan ya, sampaikan dalam pelajaran kimia. Nah, misalnya Bu, dunia karena kan banyak nih aplikasi-aplikasi gitu ya, sehingga itu bisa digunakan misalnya seperti itu yang walaupun nantinya tetap kita harus lakukan ini yang langsung ya, supaya juga konteks ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi itu dengan media itu sebenarnya bantuan ataupun untuk menolong mereka lebih mudah memahami dan itu lebih menarik gitu. Karena anak sekarang kan suka gambar, suka ini yang bergerak gitu ya. Itu memang sangat-sangat ya. Anda tadi juga seperti iPad ataupun misalnya Crocodile gitu. Itu kan aplikasi yang digunakan dalam praktikum secara online. Oke, baik Bu. Tadi berarti untuk menaikkan level siswa dari level 6 menjadi level 8, Ibu Melda sudah merencanakan kegiatan menggunakan aplikasi yang bervariatif dalam hal praktikum dan sebagainya ya Bu, misalnya seperti PET, kemudian Crocodile, kemudian praktikum online gitu ya. Kemudian, nah kira-kira dari semua aplikasi yang Ibu sampaikan, kira-kira mana nih yang paling bisa cepat Ibu realisasikan kira-kira? Karena ini yang paling cepat ya, nah karena ini sudah akan masa-masa ujian Iya, ya, jadi kan kita langsung buat rencana aksi nih kan. Nah, jadi yang saya ini sih dengan aplikasi sebenarnya saya sudah ada ngelakuin praktikum gitu. Nah tapi kadang anak-anak ini kan pengen yang ini ya, yang bisa diaplikasikan ini secara online di mana aja dia bisa gitu ya. Nah saya sih lebih ke aplikasi misalnya PET itu ya. Nah misalnya itu dia dengan nanti mereka bisa isi listening juga di situ. Nah terus mereka itu juga bisa ya, sambil menggunakan handphone ataupun laptop mereka bisa aplikasikan. Nah, jadi nanti bisa saya kirim ini. Jadi kalau di web itu kan kita bisa ngisi namanya apanya gitu kan ya. Nanti kita bisa juga buat kelompok gitu ya. Nah itu sebenarnya kenapa saya buat itu karena memang
anak-anak ini nggak terlepas dari ini ya, handphone dan Handphone, IT ya. gitu ya. Nah, tapi saya berharap dengan itu mereka juga pembelajaran itu akan menarik gitu. Jadi kan seperti game juga itu kan gitu ya, tapi juga memancing mereka sehingga mereka juga berpikir kritis, sehingga nanti mereka itu kalau kita temukan secara langsung bisa nggak ya, jadi itu akan menolong apakah aplikasi yang teknologi yang praktik online dengan yang langsung itu bisa diaplikasikan begitu, jadi untuk menolong mereka juga berpikir kritis. Oke, baik. Jadi kira-kira Bu, dalam tadi kan Ibu memiliki rencana itu dia mengaplikasikan tadi aplikasi PET ya. Ya. Nah, kira-kira dalam rencana ini siapa yang bisa Ibu ajak untuk membantu dan mendukung rencana aksi Ibu ini? Kalau yang menurut saya begitu ya, orang yang bisa IT juga ibu gitu ya, masih bisa minta tolong mereka juga, dan kemudian rekan-rekannya satu MGMP, di mana juga mungkin bisa berbagi gitu ya, tambah juga nanti strategi apa gitu yang bisa dilakukan lagi, sehingga dengan berbagi, dengan sharing dari pengalaman yang satu MGMP itu juga bisa membantu menurut saya. Oke, baik Ibu. Nah, jadi rencana Ibu Melda tadi melakukan aplikasi PET secepat mungkin, kemudian juga berkolaborasi dengan guru yang ahli IT, juga dengan kolaborasi dengan rekan-rekan MGMP. Nah, kira-kira Ibu kapan nih rencana rencana ini direalisasikan? Dia. Ini dalam waktu dekat ini memang mungkin 1 minggu ke depan ini sudah harus disiapkan semua, dan semoga juga 1 minggu depan itu dapat diaplikasikan Ibu. Oke, baik. Baik Ibu. Nah, kira-kira kan Bu, Ibu sudah punya rencana. Nah, apakah Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana mengaplikasikan itu? Kan kata Ibu bilang secepatnya ya mengaplikasikan aplikasi PET dengan berkolaborasi. Kira-kira gambaran kegiatannya seperti apa Ibu sudah punya? Sudah. Dan Bu, saya sebenarnya sudah ini ya nanti akan buatkan kelompok gitu kan ya. Nah, kemudian sudah menyediakan juga nanti saya akan pilihkan sesuai dengan konsep yang akan dipelajari gitu ya, apanya praktikumnya apa begitu. Nah, sehingga ini akan dibagikan nanti melalui Oke, baik. Ya, baik Ibu, yang berdasarkan cerita Ibu, saya dengar sudah sangat bagus sekali kan aplikasinya, saya rasa sudah cukup tepat untuk membantu siswa belajar kreatif dan bernalar kritisnya. Dan saya tunggu deh Bu kabar Ibu selanjutnya tentang cerita Ibu ini tentang mengaplikasikan aplikasi PET ini ya Bu ya, dalam hal kegiatan meningkatkan level siswa ke dalam level 8. Oke Bu, saya rasa sudah bisa kita cukupkan ya Bu ya sampai di sini ya. Oke, semoga rencana Ibu Melda dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran kimia dan kolaborasinya juga dengan rekan guru itu dapat berjalan baik ya Bu ya. Iya, tetap semangat Ibu. Oke, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Iya. Pagi Ibu. Iya. Oke Bu Sinar, tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana perasaan Ibu selama melakukan coaching tadi dengan Ibu Melda? Iya, tadi setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Melda, saya merasa senang ya Bu ya, karena bisa membantu Ibu Melda dengan berdiskusi bersama Ibu Melda dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran yang dia lakukan selama ini. Itu perasaan senang itu kalau berhasil membantu teman pasti semua akan merasakan hal yang sama ya Bu ya. Iya benar. Baik Bu, sebelum penutupan nih Bu, saya mau bertanya sama Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Sinar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Pada coaching yang sudah saya lakukan tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi masalah
dalam coaching, kemudian menanyakan rencana aksi serta menanyakan tanggung jawab atau komitmen tentang pelaksanaan rencana aksi, Bu. Dan kemudian saya juga sudah mengembangkan presence atau kehadiran penuh dan sudah mendengarkan dengan aktif dan sudah memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Ya, saya juga tadi bisa memperhatikan ibu melakukan itu semua. Dan kebetulan lagi juga Bu, saya juga sudah menerapkan, selain itu saya juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu sudah melakukan proses kemitraan, kemudian mengembangkan proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya Ibu Melda tadi dalam memecahkan masalah. Iya. Nah, berdasarkan catatan saya juga, saya bisa memperhatikan ibu sudah berhasil dalam melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian ibu juga sudah sangat fokus dalam mendengarkan aktif ya curhatan dari Ibu Melda tadi, dan juga berhasil dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya berikan apresiasi pada ibu, apresiasi yang sangat baik pada ibu terhadap apa yang sudah ibu lakukan selama proses coaching tadi. Selain itu Bu, kompetensi apa lagi yang masih ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Berdasarkan coaching kali ini Bu, saya masih lebih ingin lagi mengembangkan kompetensi saya dalam hal memberikan pertanyaan berbobot Bu, supaya lebih dalam lagi saya bisa mengembangkan kompetensi daripada coach saya di lain waktu saya melakukan coaching ini. Ya, saya sangat mendukung keinginan ibu itu. Baik ibu, mudah-mudahan dalam kegiatan coaching berikutnya dengan yang lain ibu tetap semangat membantu teman-teman dalam menemukan solusi di dalam setiap permasalahannya ibu ya. Baiklah Bu, kita akhiri pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Selamat siang Ibu Sinar.